Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum dan ma ba'da. Terdengar suaranya? Karena di sini nggak keluar suara saya. Aldi? Halo? Iya, Pak. Waalaikumsalam. Iya. Terdengar nggak tadi suara? Terdengar, Pak. Ya, karena di sini saya nggak keluar, jadi memastikan saja. Oh, Bagus gitu. Yang ini apa yang tadi? Yang ini, Pak. Oh ya udah, yang ini ya. Pak. Baik, sebelum kita mulai, kita hadiah Fatihah ala hadiniyah wa ala alikul musholihah. Assalamualaikum hadal kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah sudah memegang atau mendownload kitab Lubabul Hadis? Sudah ya? Sudah. Nah, oke. Baik, kita buka halaman yang pertama. Kitab ini adalah hadis-hadis pilihan yang disusun oleh Imam As-Suyuti. Jadi, Lubabul Hadis ini menarik. Karena terdiri dari 40 bab. Masing-masing bab itu terdiri dari 10 hadis. Jadi sama seperti konsepnya Mukhtarul Ahadis. Mukhtarul Ahadis ini sama adalah hadis-hadis pilihan. Cuma dengan menggunakan abjad dan tema-temanya itu kita yang menentukan. Sedangkan dalam kitab Lubabul Hadis kelebihannya adalah Imam As-Suyuti menyusun kitab ini berdasarkan tema pilihan dan dipilihkan hadis-hadis yang sesuai dengan tema yang sudah dimasukkan itu. Sama seperti Al-Arba'in An-Nawawiyah. Arba'in Nawawi itu adalah hadis pilihan menurut versinya Imam An-Nawawi. Kalau Imam Aldi mau bikin hadis juga, hadis pilihan versinya Aldi. Contoh umpama terkait dengan hukum, karena Justicia Indonesia. Tentang keadilan, kemudian tentang kebijaksanaan, dan seterusnya. Silakan dipilih. Karena hadis itu banyak sekali, Al. Ada yang kita Kutubus Sittah saja itu mencatat hampir 70.000 hadis. Ya. 7.000 sekian itu hadis Sahih Imam Bukhari yang dicatat dalam kitab Sahih Bukhari. Lalu kemudian hadis yang dicatat oleh Sahih Muslim itu ada 5.000-an. Imam Abu Dawud dan seterusnya. Total dari imam yang dikumpulkan itu ada hampir 60.000 hadis lebih. Itu yang tercatat. Yang tidak tercatat dan yang di luar dari sortir menurut ulama-ulama hadisin itu banyak sekali. Ratusan ribu. Bayangkan Nabi Muhammad itu diutus dengan risalahnya itu 23 tahun. Atau kalau seumpama kita hitung semasa hidupnya, kalau hitung sajalah 23 tahun. Berarti sudah mencerminkan berapa hadis. Setiap hari itu berapa ucapan Nabi, berapa tindakan Nabi, berapa ikrar Nabi. Yang baru tertadwin itu 70.000 hadis. Yang sudah betul-betul diverifikasi. Nanti ada aspek hukumnya dan seterusnya. Nah, dalam kitab Lubabul Hadis ini adalah hadis pilihan versinya Imam As-Suyuti. Nah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah
Tuhan semesta alam, wal aqibatu lil muttaqin, dan juga akibat yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa, wala udwana illa 'alal zalimin, dan tidak ada permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim atau orang-orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dengan siapapun. Berarti kalau kita underline dari kalimat ini wala udwana illa 'alal zalimin, itu berarti sebuah jargon di mana kita harus bisa merangkul semua golongan. Siapapun. Tidak memandang agama, suku, usia, pendidikan, kemudian kekayaan, atau jabatan. Kita tidak ada musuh. Itu prinsip dari orang khususnya. Atau kalau mahasiswa UNU, itu harus punya ini yang terdepan. Prinsip semacam ini. Kita nggak ada musuh. Ya kan? Kalau mahasiswa kan selalu mengorbankan, musuh kita adalah ini, musuh kita Orde Baru, dan seterusnya. Kan begitu ya? Itu sebetulnya diksi yang terlalu emosional. Nah, yang lebih arif bijaksana itu Mas Aldi, wala udwana illa 'alal zalimin. Kita nggak ada musuh, nggak ada musuh lah di dunia ini. Mahasiswa itu nggak punya musuh kecuali terhadap orang-orang yang berbuat zalim. Begitu. Terhadap sistem yang zalim, ya kan? Kemudian terhadap kelompok yang zalim, terhadap oligarki yang zalim, dan seterusnya. Wassalatu wassalam wattaslim wassalatu wattaslim ala khairu khalqihi Muhammadin, dan semoga rahmat salat dan salam semoga tercurahkan kepada sebaik-baiknya makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain, dan semoga salawat dan salam tercurahkan kepada keluarga Nabi, sahabat Nabi, semuanya. Keluarga Nabi termasuk juga anak dan istrinya. Hari ini tanggal 11 Ramadan merupakan haul atau hari wafatnya Sayyidah Khadijah, istri pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fa inni aradtu an ajma'a kitaban lil akhbarin nabawiyah. Setelah muallif Imam As-Suyuti membaca alhamdulillah, salawat salam, fa inni aradtu, sesungguhnya saya ingin, ada keinginan an ajma'a kitaban, untuk mengumpulkan dalam satu kitab tentang lil akhbarin nabawiyah wal atharil marwiyah, tentang hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi isnad sahihin wa thiqin. Dengan hadis yang saya kumpulkan ini, hadis yang saya bukukan ini adalah hadis-hadis yang dengan riwayat atau sanad yang sahih, yang dapat dipercaya, yang memiliki kredibilitas. Fatarahtul asanida wa wadatu arba'ina baban. Kemudian di dalam setiap hadisnya saya itu menghilangkan semua sanad-sanad yang ada. Tapi tentu dinukil dari kitab-kitab yang sudah yang sudah sahih, seperti Imam Bukhari, Muslim, atau Kutubus Sittah lah. Seperti Ibnu Majah, lalu kemudian seperti Imam Tirmidzi, dan seterusnya. Fatarahtu ala asanida, saya dalam setiap hadis yang nanti saya akan tulis ini membuang semua sanad-sanadnya, jalur riwayatnya. Karena perlu diketahui, dalam satu hadis saja itu bisa terdapat minimal 2 halaman lah, 2 halaman sanad. Dari kalau semua hadis A, contoh semua hadis niat, innamal a'malu binniyat, itu riwayatnya bukan hanya satu orang saja. Dari Abu Hurairah ke siapa. Kemudian lalu baru ke Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari bukan mendapatkan riwayat itu dari satu orang saja, tapi dari cabangnya banyak. Itu maka dalam setiap hadis itu sanadnya itu sangat panjang sekali. Maka di sini dikatakan Imam As-Suyuti, fatarahtu al-asanida wa wadatu arba'in. Saya membuang sanad itu sehingga langsung matannya saja, matan hadis yang kita dapatkan. Tapi matan hadis yang ada itu adalah bi isnadin sahihin wa thiqin, dengan sanad yang sahih dan kredibel.
Wa wada'tu arba'ina baban, saya menyusun 40 bab. Fi kulli babin asyratu ahaditsa. Dalam setiap bab saya menulis 10 hadis. Wa samaituhu, saya menamakan kitab ini Lubabul Hadis, dengan nama Lubab Hadis. Artinya apa? Lubab itu kan santen, inti dari hadis. Wasta'inu billahil azim 'alal qaumil kafirin. Saya memohon pertolongan Allah terhadap orang-orang yang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal. Bab yang pertama, 40 hadis itu bisa dibaca. Al-babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama. Bab yang pertama, hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan ulama. Al-babus tsani fi fadilatil la ilaha illallah. Bab yang kedua menjelaskan tentang keutamaan membaca kalimah la ilaha illallah. Al-babul tsalits fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ketiga menerangkan tentang hadis yang menjelaskan keutamaan dari bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi fi fadilati salat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang keempat menjelaskan tentang fadilah atau keutamaan membaca selawat terhadap Nabi. Al-babul khamis fi fadilatil iman. Bab yang kelima fi fadilatil iman, dan seterusnya. Sampai ada 40 hadis. Ya. Al-babul arba'in fi fadl sabri 'alal musibah. Kita masuk pada halaman yang ke-6. Langsung. Bab yang pertama, al-babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibni Mas'ud, kepada Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min isfi'al fi raqabah. Wahai Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah, julusuka sa'atan, kamu tuh duduk ikut sesaat dalam majlis ilmu, la tamassu qalaman, di mana kamu enggak membawa atau tidak memegang pena, wala taktubu harfan, kamu tidak menulis sama sekali, itu lebih bagus daripada fi itqi al-firaqabah, daripada membebaskan 1000 budak. Bayangkan 1000 budak. Itu kalau dulu kan masih konsepnya ada perbudakan. Sehingga Islam hadir itu men-trigger atau memotivasi untuk amalia-amalia yang bisa membebaskan perbudakan, bisa membebaskan perbudakan manusia. Macam itu. Jadi orang membebaskan budak pada waktu itu sangat mulia sekali. Lah ini kita berada dalam satu majlis ilmu, sa'atan julusuka sa'atan fi majlis ilmu, di mana kita enggak ngapa-ngapain lah. Ya sama seperti kita sekarang online ya. Kita sambil sambil dengarkan. Nah, kita niatkan ada dalam satu majlis. Nah, ada dalam satu. Ini majlis. Ini kita sebut juga majlis online. Namanya majlis online dengan menggunakan Zoom. Ngaji semacam ini sangat luar biasa sekali. Ambil ngecek notifikasi WhatsApp sambil baca berita, ya, dan seterusnya. Itu lebih bagus. Khairun laka min itqi al-firaqabah. Bayangkan, ini ada berapa orang yang hadir di sini dalam satu majelis, ini sangat luar biasa sekali. Apalagi disiarkan live ya. Kemudian kita nawaitukan, ya Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah, dulu suka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la tutubu harfan khairun lah. Itu luar biasa sekali. Kamu duduk aja, sudah diem aja. Kagak ngapa-ngapain gitu, dengerin gitu. Apalagi bisa berinteraksi, berdiskusi, itu sangat luar biasa sekali. Wa nadhruka ila wajhil alim khairun laka min alfi farusin. Dan kamu melihat, wa nadhruka oleh ningali sapa sira
ila wajhil alim maring wajah orang yang alim, kamu melihat terhadap orang alim itu lebih bagus min alfi farosin daripada 1000 kuda, farosin 1000 kuda, di mana tasaddaqta biha fisabilillah, di mana dengan 1000 kuda itu kamu mensedekahkan, kamu meninfakkan, kuda itu digunakan untuk jihad fisabilillah. Padahal melihat saja, apalagi orang alimnya itu adalah yang cantik begitu ya. Apalagi gurunya cantik. Begitu. Jadi Aldi kalau melihat saya, itu lebih bagus, Al. Daripada melihat yang bukan saya. Dwiki lah. Ya, Habib Dwiki ada ya. Wa nazruka ila wasil alim. Ini ya comparison saja. Ya tapi nggak ada apa-apanya lah kalau saya. Ngelihat Gus Baha, ngelihat Yesaid, ngelihat Kiai Mujib, ya kan, Prof Maksum dan seterusnya. Wah, itu khairun laka min alfi farosin. Daripada kita nyumbang 1000 kuda, itu lebih bagus melihat. Sudah kita ngelihat Kiai Mujib saja udah cukup. Nggak usah nyumbang 1000 kuda. Wassalamuka alal alim khairun laka min ibadi alfi sanah. Dan kamu salaman. Ya. Salaman lah, kalau bahasa kita konteksnya sekarang salaman. Atau kita mengucapkan salam kepada orang yang alim. Assalamualaikum ya Ustaz, assalamualaikum Kiai gitu. Khairun laka min ibadi alfi sanah. Itu lebih bagus daripada ibadah 1000. Apalagi kalau di UNU kan diajarkan kita harus ada, tetap mungkin mahasiswa harus ada unggah-ungguh antara guru dengan murid. Macam itu. Jadi kalau ketemu ya nggak cuek. Assalamualaikum. Kan karena hadisnya ada. Ya, yang ngomong siapa? Kanjeng Nabi. Fakihun wahid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda. Ini hadis yang kedua. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fakihun wahidun mutawarri'un asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wara'in. Satu orang yang alim fakih. Alim, fakihun kan orang yang memiliki pengetahuan. Kalau secara spesifik khususnya itu fikih, pengetahuan di bidang ilmu syariah. Atau kalau kita konteskan dalam sekarang ya semua alim fakih ya. Orang-orang yang memiliki pengetahuan ya apa saja. Pengetahuan di bidang hukum, pengetahuan di bidang otomotif dan seterusnya. Wahidun. Satu orang alim fakih, satu orang ya alim lah katakan. Yang mutawarriun, dia itu menjaga, berusaha untuk menjaga hal-hal yang dari sifat haram. Asyaddu 'ala syaiton, itu lebih berat satu orang tersebut menurut setan min alfi 'abidin mujtahidin jahilin waroin, daripada 1000 hamba, 1000 orang yang ahli ibadah, dia mujtahidin, sungguh-sungguh dalam beribadahnya, tapi dia tuh bodoh. Dia itu tidak tahu apa-apa. Kan waroin. Nah, kalau tadi kan diksinya mutawarri'in. Orang yang berusaha. Ini waroin. Dia itu orang waro. Dia itu sudah bisa lah menjaga dari segala hal yang haram. Kemudian dia itu ahli ibadah. Kemudian dia pula yang bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadahnya, tapi dia jahilin. Ada orang 1000 semacam itu kecil menurut setan daripada orang yang alim faqih dan mutawarriin. Satu orang alim faqih dan mutawarriin, dia berusaha untuk menjauhkan dari hal-hal yang haram. Derajatnya itu masih berusaha. Jadi masih ada potensi melakukan hal-hal yang tidak waro. Itu satu orang. Menurut setan itu lebih berat daripada 1000 ahli ibadah yang dia itu waro, wirai, dia bersungguh-sungguh tapi dia jahilin, dia tidak tahu. Maka Islam itu memang lahir untuk apa ya? Kalau mengutip Yesaid itu
as-saqafah. As-saqafah, sehingga mengutamakan ilmu pengetahuan. Jadi betul-betul menjunjung tinggi ilmu itu. Itu penting sekali. Karena orang yang menjadi faqih, akhirnya kan orang yang memiliki pengetahuan. Faqihun, orang yang memiliki pengetahuan. Dalam konteks yang secara khusus, faqihun itu adalah orang yang mengerti ilmu fikih. Syariat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fadlul alim al-abid ka fadlil qamar lailatal badri alal. Nabi bersabda, hadis yang ketiga, fadlul alim alal abid, utamaan orang yang berilmu daripada seorang ahli ibadah itu sebagaimana kafadlil qamar lailatal badri alal kawakib. Seperti perbedaan rembulan saat saat bulan purnama mengungguli bintang-bintang. Jadi ya sangat bersinar sekali. Kemudian hadis yang keempat, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man intaqala yata'allamu ilman ghufira lahu qabla an yaqtu'a. Man utawi sapane wong iku intaqala pindah sapa man yata'allamu hale wala ilmu sapa man ilman ing ilmu ghufira lahu qabla an yaqtu'a. Barang siapa yang berpindah kemudian dia yata'allamu, kata Nabi, untuk belajar satu ilmu, dia pindah dari titik A ke titik B. Ghufirallahu, dia melakukan semacam itu akan diampuni dosanya qabla ayyahtu'a, sebelum orang tersebut bergeser. Jadi sebelum bergeser itu sudah diampuni dosanya. Ya, dalam konteks sekarang kalian mau daring, mau ngaji daring ini ya, ngaji daring. Intaqala, kita pindah dari channel satu ke channel yang lain untuk menuntut ilmu, ghufiro, maka akan diampuni dosanya sebelum kita memindah channel itu. Jadi kalau sekarang ada di channelnya Justisia ya, Justisia Indonesia yang menyelenggarakan pengajian rutin ini. Nah sebelum nanti ada jam 6, ada kultum. Siapa? Gus Said misal Gus Said mau ngaji kultum. Kita niat ngaji ayat ta'allama ilman, man intaqala yata'allamu ilman. Maka sebelum kita pindah channel itu ya sudah diampuni dosa-dosa. Ini luar biasa. Ini yang disebut hadis fadilatul ilmi wal ulama. Ini hadis yang keberapa, Bang? Hadis yang keempat ya, kelima. Man intaqala yata'allamu ilman ghufira lahu qabla an yaqtu'a. Apalagi kalau seumpama ya sama seperti kita kuliah, pindah kelas, jam yang pertama kita geser lagi di kelas A, kemudian geser lagi di B dan seterusnya. Sebelum kita geser untuk menuntut ilmu, itu kita sudah diampuni dosa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam akrimul ulama fa innahum 'indallahi qawma'u mukarramun. Akrimu mulyakno sapa sira kabeh al ulama ing ulama. Harus memuliakan ulama. Karena apa? Fa innahum, karena sesungguhnya al ulama indallahi mungguai Allah. Menurut Allah ulama adalah qawma, orang-orang yang mulia, mukarramun, tur wong kang den mulyaake. Jadi Allah saja menganggap bahwa seorang ulama itu adalah orang mulia dan orang yang dimuliakan. Qurama mukarramun. Maka kita sebagai hamba Allah, kata Nabi, harus memuliakan orang yang memiliki ilmu. Jadi kalau diperluas orang yang memiliki ilmu, ya siapapun yang memiliki ilmu. Aldi punya ilmu, ahli dalam pasal-pasal soal perburuhan, itu ya kita muliakan. Sama kategorinya seperti ulama. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nazara ila wajhil alim nazratan fa fariha biha khalaqallahu ta'ala min tilkan nazra. Man, barang siapa nazara, melihat sapa man ila wajhil alim, pada wajahnya orang alim, nazratan, dengan satu penglihatan, fa fariha biha, kemudian dia berbahagia dengan melihat seorang alim itu, khalaqallah, maka ndadeaken sapa Allah, kemudian Allah dengan
keadaan tersebut, khalaqallahu, Allah akan menjadikan mintilkan nazrah, dengan pandangan itu, malakan, orang malaikat, yastaghfirulahu ila yaumil qiyamah, yang memintakan ampun, malaikat tersebut memintakan ampun kepada orang tersebut ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Jadi luar biasa ini. Jadi Nabi bersabda untuk menekankan bahwa kita harus memuliakan orang yang memiliki ilmu. Sampai ya kita nggak ketemu, ya kita melihat dari jauh sajalah. Kita dari jauh orang punya ilmu. Contoh Yai Said, ya kan, Yai Mujib. Kita lihat dan kita merasakan senang, bangga dan bahagia. Nah, saat itulah kata hadis ini, khalaqallahu ta'ala min tilkal malakan. Allah akan menjadikan seorang malaikat yang akan memintakan ampun sampai yaumul qiyamah. Ini luar biasa. Padahal kita nggak ngapa-ngapain. Gitu. Hanya melihat saja. Maka kalau di kampung ya, kalau di kampung itu kan biasanya memajang foto ya di figura dibanyakin gitu. Itu al ya. Banyakin foto-foto ulama gitu. Di rumah, di kamar. Iya, di kamar. Kita yang dipajang apa? Artis. Atau paling enggak lah, kalender NU lah. Setidaknya kan kalender NU. Kalender NU kan ada Mbah Hasyim, lalu kemudian ada Mbah Wahab, ada Mbah Bisri, ada Gus Dur. Kita senang melihat itu. Ya kan? Meskipun beliau-beliau tidak ada, sudah mendahului kita, sudah wafat, kita senang melihat itu. Maka khalaqallahu malakan yastaghfirulahu yaumila yaumil. Allah akan menciptakan, dari kesenangan kita itu akan menciptakan malaikat yang akan memintakan ampun ila yaumil. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ini udah jam 4:30, sampai 30 menit kah? Ini Pak, jam 5 Pak, bentar lagi lah. Sebentar lagi. Ya. Kalau sudah stop ya. Iya Pak. Oke, gini aja. Satu bab saja. Iya. Satu bab ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallah. Man, barang siapa memuliakan seorang alim, maka dia memuliakanku. Sesungguhnya dia memuliakan. Itu kata Kanjeng Nabi. Wa man akramani, barang siapa yang memuliakanku, kata Kanjeng Nabi, faqad akramallah, maka orang tersebut memuliakan Allah. Wa man akramallaha, dan barang siapa yang memuliakan Allah, fama'wahu al-jannah, maka tempatnya di surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, naumul alim afdhalu min ibadatil jahil. Nabi bersabda, tidurnya orang alim itu lebih bagus daripada ibadahnya orang bodoh. Itu tidur doang itu. Naumul alim afdhalu min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang alim itu lebih bagus daripada orang. Jadi kalau kalian merasa orang yang alim, ya udah tidur aja. Aim itu aim. Tidur, gitu. Iya. Ada aim nggak? Belum bangun. Nah, aim tidur dah. Tidur, anggap saja kita mempraktekkan hadis ini gitu. Janggih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban. Ya kapan lagi kita mempraktekkan hadis Nabi? Iya kan, puluhan ribu hadis Nabi, ratusan hadis Nabi. Paling tidak inilah yang ringan. Kalian kan orang-orang yang terpelajar semua nih, orang-orang alim. Naumul alim afdhalu min ibadatil jahil. Itu lumayan dapat pegangan hadis, Pak. Jadi ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdhala min ayyusalliya al-faraqatin tatawuan. Man ta'allama, barang siapa belajar satu bab minal ilmi, dari ilmu, ya'malu bihi, kemudian dia diamalkan ilmunya. Ini kan mau satu bab nih kita nih, ya kan? Ya, Pak. Kita mau satu bab ngaji nih. Barang siapa yang belajar satu bab dari ilmu, ya'malu bihi,
di mana dia mengamalkan apa yang sudah diperoleh pengetahuannya, aulam ya'mal bihi, atau dia tidak melaksanakan atau tidak mengamalkan. Contoh berat lah. Contoh kayak tadi ada hadis yang berat juga. Yang ringan yang bisa diamalkan tadilah naumul alim afdhal min ibadatil jahil. Nah, jadi hadis yang tidurnya orang alim itu lebih bagus daripada orang yang bodoh. Maka ketika kita sudah mempelajari satu bab itu, karena afdhal min ayyusalla al-fardhu, maka itu lebih bagus daripada sholat 1000 rakaat, sholat sunnah 1000 rakaat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani. Barang siapa yang berkunjung atau sowan atau berziarah silaturahim dengan orang alim, faka'annama zarani, itu kata Kanjeng Nabi. Maka sesungguhnya dia itu seperti sowan kepada silaturahmi denganku. Macam itu. Man zaru aliman faka'annama zarani. Nah, bayangkan kalau sekarang ziarah ke Nabi, apalagi sekarang corona nggak ada pesawat, ya kan? Kita mau umroh aja itu antrinya luar biasa. Daftar bulan Januari bisa berangkat itu bulan Februari, kecuali yang khusus. Apalagi haji, nunggu bisa 10 tahun, waiting list-nya dan seterusnya. Sudahlah, sebelum kita sambil nunggu haji, nunggu umroh, ziarah aja kepada orang yang alim. Ya, Iya, Pak. jadi, iya, dari Kalideres kan deket tuh ke Kembangan. Ke kayak Bujim. Silaturahmi lah. Nabi menzaru aliman, barang siapa berziarah pada orang alim, faka'annama zarani, maka sesungguhnya dia, bukan seolah-olah lah. Kalau bahasanya kan ada yang seolah-olah menerjemahkan. Sesungguhnya dia itu ziarah kepada man safaha aliman faka'annama safahan. Barang siapa yang mencium tangan orang yang alim, mencium tangannya, faka'annama safahan, sesungguhnya dia mencium tanganku. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya. Barang siapa yang satu majelis dengan orang alim, maka sesungguhnya dia itu sama satu majelis denganku di dunia. Wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'a yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang duduk bersamaku di dunia, maka saya akan dudukkan dia bersamaku di hari kiamat. Sudah selesai? Alhamdulillah sudah 10 hadis kita baca. Satu bab kita udah selesai. Babul awal fi fadlil ilmi wal ulama. Insyaallah hari berikutnya kita lanjut ke bab yang kedua, al-babul tsani fi fadilati la ilaha illallah. Demikian. Dibuka tanya jawab atau udah selesai? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik. Apa? Terima kasih. Kita tutup dengan surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya.